Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Kali ini kita akan membahas materi mengenai cara menghitung pH untuk asam kuat dan basa kuat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu supaya nanti kalian dapat lebih mudah untuk memahami materi yang akan disampaikan. Nah, saya ingatkan kembali kalau asam menurut Arrhenius adalah zat atau senyawa yang dapat menghasilkan H+ ketika dia dilarutkan. Begitupun juga dengan basa. Basa adalah zat atau senyawa yang dapat menghasilkan OH-. Nah, nanti itulah yang akan menjadi dasar ketika kita melakukan penghitungan bagaimana mendapatkan pH untuk asam kuat dan basa kuat. Asam nanti akan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu asam kuat dan asam lemah. Begitupun juga dengan basa. Basa akan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu basa kuat dan basa lemah. Tapi pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas bagaimana caranya menghitung pH untuk asam kuat dan basa kuat saja. Kita cek konsep dasarnya. Untuk konsep dasarnya, pada dasarnya air, yaitu tersusun dari dua ion, yaitu H+ dan OH-. Ya, sehingga ketika kita cari ketetapan kesetimbangan dari air itu adalah konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Dan untuk mencari pH itu sendiri, pH rumusnya adalah min log konsentrasi H+, dan untuk pOH itu adalah min log konsentrasi OH-. Sedangkan di sini nilai dari PKW ya, PKW itu adalah pH ditambahkan dengan pOH. Dengan hasil dari PKW itu adalah tetap yaitu 14. Maka bisa kita tuliskan di sini kalau 14 sama dengan pH ditambah dengan pOH. Atau pH ditambahkan dengan pOH itu nilainya adalah 14. Sehingga bisa kita cari kalau kita ingin mendapatkan pH tapi dari basa, maka rumusnya pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Kita mulai ke kelompok yang pertama, yaitu kelompok asam kuat. Asam kuat adalah asam yang dapat mengion sempurna atau kelompok asam yang akan mudah untuk melepaskan ion H+ di dalam air. Nah, apa aja sih yang termasuk kelompok asam kuat? Di sini saya punya cara cepat supaya nanti kalian dapat lebih mudah untuk mengelompokkan senyawa yang termasuk asam kuat. Kita buatkan ceritanya adalah celana celokat baru milik Ilham nomornya sobek. Celana berarti dari HCl atau asam klorida. Celokat berarti dari HClO4 atau asam peroksida. Dan baru berarti dari HBr yang merupakan asam bromida. Ilham dari HI, asam iodida. Nomornya dari HNO3 atau asam nitrat. Sobek dari H2SO4 atau asam sulfat. Kelompok inilah yang termasuk ke dalam kelompok asam kuat.
Berarti nanti selain ini akan termasuk ke dalam kelompok asam lemah. Difahami ya mengenai senyawa apa saja yang termasuk asam kuat. Celana celokat baru milik Ilham, nomornya sobek. Untuk rumus dari asam kuat atau rumus mencari pH dari asam kuat itu sendiri, kita lari ke sini. Kita masuk ke konsentrasi H+ ya, karena asam itu identiknya dengan H+. Di mana H+, rumusnya adalah A kali Ma. Dengan rumus pH-nya adalah min log konsentrasi H+. Kalau kalian masih bingung apa sih A, apa sih Ma, di sini A merupakan valensi asam. Valensi asam di sini adalah jumlah H+ yang terdapat pada senyawa tersebut. Sedangkan Ma di sini adalah konsentrasi asam, di mana rumus untuk konsentrasi atau molaritas itu adalah N per V atau mol per liter, atau bisa juga kita uraikan gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, di sini biar tidak pusing, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal, tentukan pH larutan berikut. Yang pertama ada HCl 0,01 m. Dan yang kedua ada H2SO4 0,05 m. Nah, kita jawab untuk soal berikut. Yang pertama yaitu HCl 0,01 m. Pertama yang harus dilakukan adalah kita ionkan dulu senyawa tersebut. HCl kita ionkan menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Di sini dapat kita lihat dari hasil ionisasi HCl itu menghasilkan satu buah H+ yang berarti HCl asam bervalensi 1. Kalau kita sudah dapat HCl adalah asam bervalensi 1, kita masuk ke rumus. Rumusnya H+ sama dengan A kali Ma. A-nya kita ganti dengan 1. Dari mana? Dari jumlah H+ atau dari valensi asam. Dan konsentrasi asamnya itu adalah 0,01. Kita simpan 0,01. 1 kali 0,01 kita dapatkan hasilnya adalah 0,01 molar. Kemudian, untuk menghitung pH, kita rubah nilai konsentrasi H+ ini ke bentuk eksponen. 0,01 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Kalian ingat kembali mengenai mengubah fungsi eksponen dari bilangan desimal. Nah, jika rumus pH itu adalah min log konsentrasi H+, tinggal kita masukkan saja angkanya. Min log konsentrasi H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti min log kali 1 kali 10 pangkat min 2. Maka akan kita dapatkan, nah angka pangkat ini kita pindahkan ke depan ya, menjadi 2 min log 1. Log 1 ini jangan diapa-apakan ya. Berarti jadinya 2 min log 1. Nah, seperti kalian ketahui, kalau nilai dari log 1 itu adalah 0, maka pH dari HCl 0,01 molar itu adalah 2. Untuk yang kedua yaitu H2SO4 0,05 molar. Langkah yang pertama masih sama, yaitu kita ionkan dulu H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-.
Dari hasil ionisasi kita dapatkan kalau H2SO4 ketika diionkan akan mendapatkan atau akan menghasilkan 2 buah ion H+. Hal ini menunjukkan kalau H2SO4 merupakan asam bervalensi 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus A kali MA, A-nya kita ganti dengan 2. MA-nya kita ganti dengan 0,05 molar. 2 kali 0,05 molar akan kita dapatkan hasilnya adalah 0,1 molar. Jangan lupa 0,1 molar ini kita rubah ke dalam bentuk eksponen menjadi 1 kali 10 pangkat min 1. Ingat, rumus pH adalah min log konsentrasi H+. Maka min log kali 1 kali 10 pangkat min 1. Angka 1 di bilangan pangkat ini kita pindahkan ke depan, sehingga menjadi 1 min log 1. Ingat, nilai log 1 itu adalah 0. Maka pH untuk H2SO4 0,05 molar ini adalah nilainya 1. Setelah kita berbicara mengenai kelompok asam kuat, selanjutnya kita masuk ke kelompok basa kuat. Di mana basa kuat adalah basa yang dapat mengion sempurna atau dia akan mudah untuk melepaskan ion OH- di dalam air. Apa saja yang termasuk kelompok basa kuat? Nah, di sini biar lebih mudah, saya punya cara cepatnya supaya nanti kalian dapat lebih mudah mengelompokkan apa saja yang termasuk kelompok basa kuat. Yang pertama, kelompok basa kuat yang pertama yaitu semua logam yang ada di golongan 1A. Ingat, hidrogen dia tidak termasuk logam. Nah, di sini apa aja yang termasuk basa kuat dari golongan 1A ini? Ingat, Lina kemarin Rabu curhat sama Francisca, yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Ingat, logam golongan 1A ini adalah basa monohidroksi atau basa bervalensi 1. Selanjutnya, selain golongan 1A ada juga golongan 2A. Ya, tapi ingat di sini kecuali Be. Artinya Be tidak termasuk ke dalam kelompok basa kuat. Ya, golongan 2A yaitu beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Ingat di sini Be tidak masuk dan kelompok golongan 2A ini termasuk basa dihidroksi atau basa bervalensi 2. Rumus untuk menghitung basa kuat adalah, kita ingatkan kembali, kalau basa berarti kita akan menghitung OH-. Maka konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb. Dan rumus pOH-nya itu adalah min log konsentrasi OH-. Dan kalau kita ingin mendapatkan pH dari suatu basa, maka pH sama dengan 14 min pOH. Keterangannya, biar kalian tidak bingung, B itu adalah valensi basa. Valensi basa di sini akan menunjukkan jumlah OH- yang ada pada setiap senyawa basa. Dan Mb itu adalah konsentrasi basa. Dengan rumus M atau molaritas atau konsentrasi adalah mol per volume, N per V di sini ya, atau gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, kita langsung saja praktek ke contoh soal. Saya punya soal, tentukan pH larutan berikut
Yang A yaitu NaOH 0,1 molar dan yang B CaOH2 0,1 molar. Oke, kita langsung jawab saja. Saya mulai dari soal yang A yaitu NaOH 0,1 molar. Langkah pertama sama seperti ketika kita menghitung pH pada asam kuat, yaitu kita ionkan dulu. NaOH kita ionisasi, kita dapatkan NH+ dan OH-. Dari sini bisa kita lihat kalau NaOH mempunyai 1 OH. 1 OH menunjukkan kalau basa tersebut bervalensi 1. Maka konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb. B-nya kita ganti dengan 1 dan Mb-nya kita ganti dengan 0,1. Maka kita dapatkan 1 kali 0,01. 1 kali 0,1 itu adalah 0,1 molar. Langsung saja kita rubah ke bentuk eksponen menjadi 1 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, ingat rumus pOH itu adalah min log konsentrasi OH-. Nah, maka konsentrasi ini kita masukkan ke sini ya, menjadi min log 1 kali 10 pangkat min 1. Seperti biasa, 1 dipangkatkan di sini kita pindahkan ke depan menjadi 1 min log 1 dan ketika log 1-nya itu adalah 0, maka nilai pOH-nya itu adalah 1. Tapi kalau kita ingin menghitung pH dari basa ini belum selesai karena pH dari basa itu rumusnya adalah 14 min pOH. Kita dapat nilai pOH-nya itu adalah 1. Sehingga 14 kurang 1 dan pH dari NaOH 0,1 molar ini adalah 13. Yang kedua yaitu CaOH 0,1 molar. Seperti biasa kita ionkan dulu dan kita dapatkan Ca2+ ditambah dengan 2 OH-. 2 OH- ini menunjukkan kalau CaOH2 merupakan basa bervalensi 2. Masukkan ke dalam rumus, konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb. B-nya 2, Mb-nya 0,1. Maka kita dapatkan 0,2 molar. Langsung kita rubah ke bentuk eksponen menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Rumusnya, jika pOH adalah min log konsentrasi OH-, maka kita masukkan nilai OH-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Seperti biasa, angka di bilangan pangkat ini kita pindahkan ke depan menjadi 1 min log 2. Dan nilai log 2 itu harus kalian ketahui yaitu 0,3. Kalau misalkan masih bingung boleh nanti dicari di kalkulatornya ya, nilai dari log 2. 1 dikurangi log 2 atau 1 dikurangi 0,3 akan kita dapatkan 0,7. Tapi kan ini belum selesai, karena yang ditanyakan adalah pH. Maka nilai pH-nya adalah 14 min pOH. 14 kurangi 0,7 dan akan kita dapatkan pH untuk larutan CaOH2 0,1 molar ini adalah 13,3. Jadi memang untuk menghitung pH dari basa caranya relatif ada di tambahan ya daripada ketika kita menghitung pH dari asam kuat. Yang penting kalian harus ingat kalau pH itu adalah 14 min pOH.
ya, rumus tambahan pH untuk menghitung pH dari asam, dari basa. Nah, biar nanti kalian bisa mempraktekkan atau bisa menghitung sendiri bagaimana cara menghitung pH dari asam kuat dan basa kuat, di sini saya punya soal latihan. Yang pertama, tentukan pH larutan dari 1,825 gram HCl dalam 500 ml larutannya. Jika mR HCl itu adalah 36,5. Dan yang B, tentukan pH dari MgOH2 0,025 molar. Yang C, HNO3 0,02 molar. Dan yang D, KOH 0,02 molar. Silahkan kalian cari jawaban dari soal latihan ini dan jawabannya dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang bagaimana caranya menghitung pH untuk larutan asam kuat dan basa kuat. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.